Selamat malam, agama Kristen. Agama. Masih bujang? Momen Suara saya terdengar? Batalia terdengar Tidak. jelas. Oh ya, Terdengar jelas. Batania masih single. maaf itu ranah pribadi. Oh, ranah pribadi. GR aja dia. Oke. Ampun deh. Oke. Batania mau menanggapin pernyataan dari Bang Juma. Iya, Silakan. cuman saya hanya ingin menjelaskan saja, tidak mau berdebat konteks kemana-mana, hanya ingin menjelaskan yang soal Tuhan Yesus hanya menebus hanya khusus untuk orang Israel, untuk orang Israel. Nah ini dalam ayat tadi dalam ayat 28. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bunyinya seperti ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku ke Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ujung dunia. Nah itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu ya memberi keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nah saya juga sedikit menjelaskan kenapa Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia, karena pada mulanya Allah menciptakan Adam dan Hawa. Ketika mereka memakan buah itu, Tuhan berkata, ketika kamu makan buah itu, kamu pasti mati. Karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk hidup, bukan untuk mengalami kematian. Nah, akibat dari pelanggaran si Adam ini, nah semua manusia itu mengalami kematian. Seperti itu. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan, menebus orang-orang yang mengalami kematian. Seperti itu. Oke. Sudah saya tanggapi sedikit ya. Anda membawa Kisah Para Rasul 1. Ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya kalau tidak, ya tidak. Kalau Roh Kudus itu datang kepadamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus itu datang kepadamu. Sayangnya Roh Kudus itu datang nanti di abad ke-7. Maka yang menjadi saksiku adalah yang hidup di abad ke-7 sampai kiamat, menjadi saksi tentang kenabian dan kerasulanku. Aku diutus kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Maka kamilah yang bersaksi tentang Yesus, bahwa dia nabi, bahwa dia rasul, utusan Tuhan kepada Bani Israel. Sedangkan saudara Kristen bersaksi tentang Kristus yang lain yang datang kepada Paulus. Ya, saya jawab ya. Silakan. Di sini Tuhan menegaskan di ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa, bukan? Iya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tapi kalau Roh Kudus tidak datang, kamu nggak kuasa. Yang berkuasa adalah mereka yang akan datang Roh Kudus, Ruach HaKodes kepadanya. Dialah yang akan menjadi saksiku ke Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Oke. Kalau Roh Kudus itu datang.
Oke Bang Juma, itu yang saya mau sampaikan. Saya Oh, juga nggak mau terlalu banyak debat kusir, tapi saya bukan hanya debat kusir. ya, tapi saya hanya menjelaskan yang tadi Yes. masalah apa namanya, Tuhan Yesus tuh menebus hanya untuk Israel, tapi ini Tuhan Yesus datang untuk menebus seluruh umat manusia. Jadi itu aja yang saya jelaskan dan saya memberikan datanya itu aja. Tapi saya nggak mau debat. Iya. Oke, terima Terus kasih. Yesus ini menebus dosa apa? Nah, ini tadi yang Adam tadi itu melakukan pelanggaran di Taman Eden. Bukankah Adam itu diberkati? Adam dan keturunannya diberkati, Bu. Kejadian 5 nomor 2. Ya, Kenapa jadi menebus dosa Adam? Adam diberkati loh. Yang dikutuk di situ adalah iblis. Kalau Yesus datang melepaskan kutuk, berarti Yesus mati melepaskan kutuk iblis. Kemudian menghasut kalian. Kristus. ya itu adalah pandangan Bang Zuma, tapi ini adalah pandangan saya. Iya, kalau begitu tolong tunjukkan di mana Adam mewariskan dosa sampai Kristus harus menebus dosa itu. Sebentar ya. Ya, silakan. Roma 5:12. Jangan bawa surat Paulus, Bu. Macet paman. Kejadian pasal 3, Keturunanmu nomor 15. bukan, saya menjelaskan dosa Adam. Ya, silakan. Kejadian pasal 3 ayat 3. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan makan atau sentuh, nanti kamu mati. Itu adalah konsekuen kalau memakan buah yang dilarang Tuhan, yaitu mati. Jadi maksudnya Ibu, kalau Adam gak makan buah, maka Adam hidup kekal di Eden. Iya, Tuhan Loh, menciptakan. gak bisa. Yes, Adam itu dicipta untuk Eden atau untuk bumi? Ya kan Tuhan menciptakan manusia kan di Taman Eden. Iya. Dan tujuannya diciptakan untuk mengisi Eden atau mengisi bumi? Bumi. Ya bumi. Ya tak ada hubungannya. Kejadian 3 yang Ibu bawa itu tak ada hubungannya. Jangan kamu makan, jangan kamu mendekati atau meraba atau makan buah dari pohon itu. Nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini pencobaan ujian kepada Adam. Ya. Nah, maka yang dikutuk di sana siapa, Ibu? Adam. Di mana dalilnya Adam dikutuk? Enggak dikutuk. Dia Ya iya. akibat dia memakan Oke. buah terlarang itu, dia jadi mengalami kematian. Dia yang mengundang kematian itu atas dosa itu. Yang melibatkan dirinya di dunia kegelapan, yaitu kematian. Alamak. Jadi Yesus kemudian menebus itu. Ya. Berarti kalau sudah ditebus berarti tidak lagi mengalami kematian. Ya, mengalami kematian, tapi setelah itu kan kita diberi keselamatan. Masalah generasi. Katanya Karena menebus kematian. Karena di dalam kematian itu tidak ada keselamatan. Iya, maksudnya kan Adam mati, keturunannya mati karena makan buah. Yesus turun nih, nebus agar supaya manusia tidak mati. Bukan itu, enggak. Iyalah.
Tapi agar mereka memperoleh keselamatan. Itu kan kenapa Tuhan Yesus tuh bangkit gitu loh untuk mengalahkan maut itu. Kan Adam makan buah, tadinya kan Tuhan Yesus kekal. memberikan harapan untuk umat manusia. Tadinya kan Adam tidak makan buah kan kekal. Begitu makan mati dia. Iya. Yesus turun. Ya. Gedebuk, turun dia. Nah, setelah dia turun, dia menebus. Ya. Apa yang ditebus? Kematian. Melawan kematian. Mengalahkan maut. Artinya, kalau itu benar, itu bukan dongeng. Manusia yang percaya kepada Yesus tidak akan mengalami kematian. Yang mati di atas salib, percaya kepada dia mati di atas salib. Faktanya, COVID kemarin lebih banyak Kristen mati daripada orang Islam, Bu. Gimana dong? Ya intinya ya Bang Juma, semua orang itu mati, bahkan Tuhan Yesus pun mati, tapi dia mati pada hari ketiga. Tubuhnya bangkit. Lalu tujuannya dia mati kan? Sebagai manusia itu punya harapan. Kita nggak mati dan mati dalam keadaan berdosa dan tidak ada yang selamat gitu loh. Tapi Tuhan Yesus memberikan keselamatan bagi semua orang. Ketika mereka mati, mereka mendapatkan kekekalan dan keselamatan. Tuhan Yesus lah yang membawa mereka gitu. Jadi tujuannya tadi nebus dosa itu apa? Katanya dia mau mengalahkan maut supaya tidak lagi orang kena kutuk. Lah, kenapa masih Kristen masih bermatian, Bu? Ya iya, memang secara kita manusia itu memang mati karena memang kan pada dasarnya kan ketika Adam memakan buah itu dia mati. Nah, kan sudah ditebus. Ya iya udah ditebus. Tapi berarti nggak mati lagi dong. Ya ketika kita udah mati itu kan roh kita itu kan dibawa dan kita tuh. Ya astagfirullahaladzim ya Allah ya kan. Yesus sebelum datang juga cuma begitu juga orang, Bu. Ya seperti itu apa penjelasan saya. Oh iya, ya Bapak. Ibu masih bujang. Itu aja ya Bang Juma. Iya, makasih. Ya mau memberikan untuk orang. Siap. Naik ke atas. Terima kasih banyak. Selamat malam. Iya, malam Ibu. Sehat terus Ibu ya. Panjang umur. Maafkan Hesti ya Bu. Hesti terlalu banyak makan Bu. Maafkan dia. Berharap sih ada lagi yang naik yang bujang. Satu lagi. Yang ngomong dari tadi abang, kok aku yang jadi disalahin? Loh, siapa bilang? Rasanya aku diam-diam baik. Mana ini? Ini dia. Tante Theo, apa kabar Tante? Ketemu lagi kita. Gimana urusan kita yang kemarin? Bang, ini laki-laki. Emang gak boleh? Enggak lah, kan Tante perempuan. Nah, manusia aja mereka panggil Tuhan kok. Biarlah. Kayak gitu. Udah SD biar seru, biar rame ini. Udah biarin dulu. Halo, shalom. Ditanya ini orang. Banyak di bawah di Tanah Hotel. Iya Bang, silakan Bang. Abang mau menanggapi pernyataan Bang Juma? Silakan Abang. Kalau saya sih pengennya nanggepinnya dari sisi ilmiah aja. Dari sains. Bang Theo masih lajang atau Bang Theo masih lajang atau udah nikah? Saya masih lajang. Udah lanjut. Tadi kan Bang Zuma ngomongnya kalau Yesus itu bukan Tuhan ya. Benar ya iyalah. Iya, dia manusia. Gimana mungkin dia Tuhan? Oke. Gini ya. Iya. Kalau kita lihat sejarah, itu yang mengakui sejarah Yesus itu mati, Yesus itu bangkit, itu bukan cuman dari negara-negara yang SDM-nya rendah. Itu semua dari negara-negara yang maju. Contohnya Amerika, Cina, dan Israel. Itu kan. Nah, berarti kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu adalah sejarah. Yang pertama. Oke. Sekarang Yesus lahir.
yang menyaksikan Yesus lahir, ya, bukan cuma dari bangsa-bangsa SDM yang rendah. Dari bangsa Israel, bangsa Amerika, dan bangsa Cina semuanya menyaksikan. Seluruh umat dunia ini menyaksikan. Oke. Berarti dari kutipan dari kitab suci atau kutipan sejarah bahwa Yesus lahir tanpa ayah. Ya kan? Dari penjabaran situ kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus tidak lahir secara pembuahan atau kita bisa sebut dari sel sperma atau sel telur. Oke. Nah, di mana semua makhluk hidup, ya, menurut hukum alam semesta ini tidak ada yang bisa lahir ke dunia ini tanpa ada pembuahan. Itu yang pertama. Tidak ada, cuman Yesus yang ada yang lahir di dunia ini dengan cuman Yesus yang lahir di dunia ini tanpa pembuahan. Saya baru tahu kalau Adam itu punya kandungan. Oke, Adam. Oke, Anda cerita Adam. Iya. Apakah Adam tertulis di kitab suci adalah makhluk yang diciptakan dari pembuahan? Artinya Adam hamil melahirkan Hawa gitu. Enggak, begini. Anda cerita Adam, oke, saya tanggapi. Apakah Adam diciptakan menurut kitab suci? Gimana? Apakah gini aja ya? Menurut menurut buku sejarah. Enggak, ya, Anda pertanggungjawabkan dulu bahasanya tadi. Iya, oke, saya pertanggungjawabkan. Satu-satunya manusia yang tidak melalui pembuahan adalah Yesus. Maka saya mengatakan berarti Hawa melalui pembuahan juga. Berarti Adam hamil. Itu. Bukan. Adam adalah ciptaan. Hawa? Hawa juga ciptaan. Dari mana dia diciptakan? Sang pencipta yang menciptakan. Dari mana bahannya? Dari tanah. Bukan rusuk Adam. Kan Adam dari tanah. Bukan dari rusuk Adam diciptakan dari rusuk Adam, bukan? Adam diciptakan dari tanah dan Hawa mendekati dan Hawa diambil dari rusuk Adam. Berarti Hawa juga mana yang masuk tanah. Otak Anda dari rusuk tercipta manusia Hawa atau dari rahim Maria tercipta manusia Yesus? Mana yang masuk ilmiah? Oke. Kita bicara ilmiah. Berarti kita tidak menghilangkan subjek ketuhanan. Ya. Apakah sekarang Adam dan Hawa? Jawab simpel aja dulu, simpel aja. Yang memproduksi manusia rusuk atau rahim? Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan. Itu jawabannya. Proses penciptaan manusia itu terjadinya di rahim atau di rusuk dada laki-laki. Yang menciptakan Adam dan Hawa adalah Tuhan. Saya tidak tanya soal tentang penciptaan. Kita berbicara berarti ilmiah. Mana yang lebih besar kuasanya? Ya, Adam tidak pernah sekarang dia Tuhan. Manusia tercipta dari rahim tanpa ayah atau manusia tercipta tanpa ibu hanya melalui tulang rusuk. Mana yang kira-kira lebih hebat? Sekarang saya tanya, yang menciptakan Adam siapa? Mana lebih hebat? Berarti Anda melahirkan manusia atau rahim melahirkan manusia? Mana lebih hebat? Berarti Anda ini sepotong-sepotong. Pertanyaan saya nggak disentuh sedikit pun kok, saya yang sepotong-sepotong. Ente yang secuil-secuil. Rusuk melahirkan manusia Hawa tanpa istri, si Adam. Begini, Maria, kita bicara Maria ada alat reproduksi di dalam tubuhnya berupa kandungan. Hamil, diproduksi 9 bulan, keluar anaknya. Bum bum bum. Bum bum bum. Wajar. Masih masuk rasio. Tapi kalau Adam cuman modal rusuk, tercipta Hawa, itu baru luar biasa. Apakah Abang membahas ketuhanan atau manusia? Ini bukan berbicara mengenai ketuhanan, ini berbicara mengenai Tadi karena Anda membawa ilmiah katanya. Gimana sih? Nah, yang mana yang masuk akal Anda? Rusuk melahirkan manusia atau rahim melahirkan manusia? Mana masuk akal? Iya, tapi setidaknya Adam dan Hawa itu diciptakan, Bang. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sekarang segala sesuatu yang
berasal dari ciptaan, semuanya ciptaan. Oke, anggap yang pertama kita seri, ya, karena kita nggak ada jalan buntu, ya. Kita semua jalan seri? Apa yang seri di sini? Sekarang yang kedua, karena gini bang, karena kalau aku jawab abang, apa yang seri di sini? Enggak, begini. Kasih jelas dulu. Dengar, boleh aku ngomong? Boleh aku selesai ngomong? Iya, silakan. Tante Ya. Theo, silakan. Oke, kalau misalnya abang, ya, misalnya punya pendapat, ya, terus aku berpendapat, berarti kita punya dua pendapat, benar kan? Iya. Oke, berarti kita saling menghargai pendapat kita, kan gitu? Iya, saya hargai, betul. Oke, Saya hargai, itu yang makanya- pertama. Yang pertama kita saling berbeda pendapat, karena dalam Iya, karena agama. Anda tidak menggunakan akal, saya berakal. Oke, kalau gitu Anda juga tidak menggunakan akal. Kenapa? Karena Anda samakan manusia dengan Tuhan. Anda yang menyamakan manusia dengan Tuhan, Kuclo. Oke. Saya pula yang kau tuduh. Aneh Coba orang ini. jelaskan. Di mana tertulis bahwa Adam itu Tuhan? Oke. Coba abang jawab aja. Abang jawab aja. Di mana tertulis bahwa Adam itu Tuhan? Tapi kalau abang tanya, di mana tertulis bahwa Adam itu ciptaan Tuhan? Di semua sejarah, situs sejarah, baik dari kitab suci ataupun dari buku-buku ya, buku-buku ahli kitab, ya. Ini Yang mengatakan kenapa Adam itu pemakan ciptaan kutu ini Tuhan itu kenapa? semua. Telapak tanganmu gatal. Ini pasiennya Bang Kian Santang kayaknya ini. PP Playar. Oh, Oke. Yang kirain mau minta kedua. Saya anggap yang pertama kita itu berbeda pendapat ya. Yang kedua. Apa? Ngomong apa sampean? Kan yang pertama tadi kan kita nggak ada penyelesaian bang. Tapi kan kita Ada penyelesaian. Kamu yang tidak mau jujur. Kau menyembunyikan kebenaran, saudara. Tidak ada saya sembunyikan kebenaran. Sekarang hebat mana secara ilmiah rahim mengeluarkan bayi atau rusuk mengeluarkan manusia? Oke, sekarang saya tanya. Apakah Adam bisa melahirkan tanpa sel sperma dan sel telur? Itulah yang saya tanya. Kok ada Hawa? Berarti Tuhan Maha Kuasa menciptakan makhluknya sesuai dengan selera Tuhan. Oke, saya ingin bertanya sama abang, ya. Saya ingin bertanya sama abang, ya. Adam dan Hawa, setelah mereka bersama, apakah mereka mempunyai keturunan? Iya, diantaranya Yesus. Oke. Mereka membuat, Apalagi keturunan Adam dan Hawa mempunyai anak. Bagaimana ceritanya mereka punya anak? ya, karena mereka meniduri Anda, makanya mereka punya anak. Bukan, karena mereka melakukan hubungan dewasa. Dan Oh, iya, ada sorry. pertemuan sel telur dan sel sperma. Jadi mereka tidak bisa melawan hukum Tuhan dalam alam. Yang ketawa di report. Oke ya. Yang kedua. Karena kalau kita berdebat bang, kita berdebat lama-lama itu sama dengan kita debat kusir. Yang penting kita 5 menit kita berbicara, tapi itu ada manfaatnya. Iya. Oke, yang kedua Bang, ya. Saya mau nantang semua orang di dunia ini, ya. Mati meja. Oke. Saya berani lompat dari Monas, kepala di bawah. Jika ada orang yang bisa menentang hukum alam semesta, itu yang pertama. Kumismu nggak cukup dibagi-bagi orang, bang. Tentang kita bicara agama harus bicara secara ilmiah, bang. Itu nggak bisa bertolak belakang. Iya. Baik. Ya, lanjut. Gimana ada makhluk hidup di dunia ini yang bisa bangkit dari kematian? Satu aja, saya loncat dari mana? Yang bisa serupa dengan Yesus. Lazarus bangkit dari kematian itu. Siapa yang bangkitkan? Sama seperti Yesus. Siapa yang bangkitkan Yesus? Yang Sama bangkitkan seperti siapa? Yesus. Yang bangkitkan Yesus. Nah, Yang bangkitkan Yesus pun Yesus. dibangkitkan. Yesus juga Oke. dibangkitkan. Apakah Lazarus mati kembali setelah dibangkitkan? Jelas nggak mungkin hidup. Oke. Berarti Lazarus setelah bangkit dia mati kembali, oke? Iya. Setuju. Betul. Oke. Yesus mati. Iya. Setuju? Yesus bangkit. Setuju? Iya. Oke. Apakah Yesus mati lagi? Ya, apakah Yesus mati lagi? Nanti kedatangan yang kedua pasti dia mati lagi. Oh, berarti kita nanti. Iya Kita iyalah. nanti ya. Coba pengakuan Yesusnya.
Ketika aku datang, maka apa yang terjadi? Matahari tak bersinar, bulan tak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan, apalagi kuasa-kuasa langit akan berguncang. Apakah ada orang yang bisa hidup? Apakah ada orang bisa hidup ketika bintang berjatuhan dari langit? Nggak ada. Yesus lari. Entah larinya mau kemana Yesus, mati dia. Kita nggak usah bicara dogma, kita bicara matematika aja, masalah ilmiah. Itu bukan dogma, itu dalil kitabmu. Yaudah. Abang jelasin siapa manusia yang sama kayak Yesus? Manusia yang sama seperti Yesus. Ya. Manusia. Dan dia bisa melawan hukum alam semesta. Dia mati terus dia bangkit. Melkisedek. Dia mati lagi nggak? Melkisedek nggak mati-mati dia, malah Yesus mati, Melkisedek nggak mati. Dia mati. Semua makhluk hidup. Mana dalilnya Melkisedek mati, di mana? Enggak, setahu saya semua makhluk hidup. Iya, di mana Melkisedek? Semua makhluk hidup tidak ada yang tidak mati, Bang. Melkisedek tidak mati, tidak berawal, tidak berakhir. Itulah hebatnya Melkisedek. Di dalam kitab. Kitab mana? Di Ibrani 7 nomor 3 coba. Tapi itu dijelaskan nggak dari sejarah? Ibrani 7 nomor 3. Enggak, Bang. Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Hebat kali Melkisedek. Kita bicara ilmiah, Bang. Kita bicara ilmiah, Bang. Kalau Ibrani ini nggak cocok ya, berarti. Kan kita udah menutup kedua kitab suci. Kan saya udah bilang dari Yesus awal. Kau dapat dari mana cerita tentang Yesus? Sejarah, ada di sejarah, bukan di kitab suci juga ada cerita Yesus. Cerita Yesus ada di sejarah. Ada cerita sejarah di Yesus, cerita tentang Yesus, tentang Yesus mati, tentang Yesus bangkit, ada di sejarah. Berarti bukan cuma umat Kristen yang meyakini Yesus itu mati, semua makhluk hidup. Jadi sumbernya bukan cuma satu. Kalau abang bilang ke kitab Ibrani tadi menjelaskan Melkisedek mati. Yesus manusia kan? Iya. Oke, boleh. Kalau Anda menggiring ke sana, oke, ayo kita mainkan. Yesus satu-satunya manusia yang hidup, mati, hidup lagi. Oke? Yesus satu-satunya manusia yang bangkit dari kematian. Oke, satu-satunya manusia ya? Iya. Oke, sekarang saya balik, kita mainkan. Satu-satunya Tuhan yang mati dibunuh oleh manusia itu siapa? Itu kan karya Tuhan. Bang, dibuni, Bang. Iya, dibuni. Yesus satu-satunya manusia. Oke, emang gue urusin. Mau dia satu-satunya manusia apa pedulinya dengan aku? Sekarang berbicara mengenai ketuhanan. Satu-satunya Tuhan di atas muka bumi ini yang dibunuh oleh manusia. Itu siapa? Buni, Bang, buni. Dibuni. Saya nggak bicara konteks itu, Bang. Gimana cerita? Lalu apa untungnya kau mengatakan dia satu-satunya manusia? Silakan aja, dia manusia kok. Emang apa pedulinya? Sekarang apa pedulinya gini, dengan saya? Kita bicara dia kematian. tidak bisa merubah kemudian hujan dari langit ke bumi ke langit. Nggak bisa dia, karena dia manusia. Sekarang dalam konteks yang kita butuhkan itu Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang mati terkutuk hanya Yesus. Satu-satunya Tuhan yang mati dan bangkit lagi ya Yesus. Tidak ada memang Tuhan mati, hanya Tuhanmu yang mati. Tuhan itu maha mematikan, maha menghidupkan. Sekarang saya tanya. Tuhanmu maha dihidupkan, dimatikan. Sekarang saya tanya. Abang merasa pintar nggak? Saya insya Allah, saya pintar. Dibandingkan Kristen sedunia, saya jauh lebih pintar dari mereka. Terus sekarang saya nanya, apa penemuan abang yang berguna buat dunia? Saya menemukan keadaan 2 miliar lebih manusia terjebak di dalam lingkaran iblis menyembah kepada Kristus. Itu bukan teknologi, Bang. Itu klaim, itu dogma namanya, Bang.
Itu fakta loh. Kalau kita bicara Yesus ya, orang yang menemukan teknologi atau yang sebelumnya kita lihat, yang kita gunakan sekarang, itu murid Yesus semua rata-rata. Oke, baik. Oke, anggaplah semua muridnya Yesus ambek muami. Sekarang tolong tunjukkan penemu-penemu tersebut adalah anak-anak Yesus menemukan satu ilmu atau kaidah yang dibutuhkan oleh kemaslahatan hidup manusia yang berasal dari Bible. Satu aja. Enggak. Sekarang kita berpikir bukan begitu, Bang. Kita bukan berpikir begitu, Bang. Kita bukan berpikir kayak gitu. Kecuali vacuum cleaner. Apa itu? Ular makan debu. Enggak, kita nggak berpikir begitu, Bang. Sekarang kita gini loh. Kalau kita mensandingkan kepintaran Abang dan kepintaran orang-orang Amerika. Ya sudah, Anda tunjukkan aja dulu. Abang jelas jauh beda. Iya, tolong tunjukkan kepada saya. Anak-anak Yesus dalam menemukan satu temuan itu berdasarkan Bible. Ada enggak? Kan Tuhan Yesus menjelaskan. Apa itu? Barang siapa mengasihi aku mengasihi dia. Lah, aku nanya. Hei, ini berbicara mengenai temuan kok mengasihi dia, gimana sih orang ini? Iya, kan dikasih. Apa temuan yang ada di Kristen yang berasal dari Bible? Satu. Intinya, Bang, mesin kondom, bukan? Enggak, intinya, Bang. Goldie, apa itu? Alat intinya, apa itu? Bang. Dildo. Dari Bible atau dari mana itu? Sosok penemu yang ada di dunia ini, itu rata-rata penemunya oleh murid-murid Yesus. Terus temuan mereka yang dihasilkan dari Bible apa? Kita tidak gini, Bang. Kita tidak boleh. Saya minta kawan, kalau dia menemukan hanya sebatas karena dia manusia, berarti dia kan ciptaan Tuhanku. Bukan ciptaan Yesus. Yesus tidak bisa menciptakan, dia juga ciptaan. Berarti Tuhan yang menciptakan. Kalau dari aspek kemanusiaan. Sekarang dari aspek Bible-nya, temuan dari Bible yang kita dapat rasakan hari ini itu apa? Jepit rambut. Apa, Bang? Garpu melayang. Kan Tuhan Yesus sudah memberikan kasih, berarti dia memberikan ilmu, Saya minta dari Bible yang menjadi temuan sekarang apa? Vacuum cleaner, ular makan debu. Bang, sekarang kita nggak usah bicara kayak gitu karena aku kan memang benar ya, Aku kan di sini kan bertanya, sama aku mengungkapkan pernyataan. Oh, tiang langit. Aku mengungkapkan pernyataan bahwasanya ada satu makhluk hidup di dunia ini yang bakar roti pakai jelai tai kering gitu. Kompas atau apa ini? Sekarang saya tanya sama Bang, sebutkan satu manusia di dunia ini yang bisa menentang hukum alam semesta. Kau tunjukkan satu Tuhan di atas muka bumi ini yang pernah netek sama ibunya selain Yesus. Itu pekerjaan Tuhan. Itu makanya bukti kuasanya. Sekarang gini ku tanya sama Bang. Satu-satunya Tuhan yang pernah netek sama ibunya sama manusia hanya Tuhan ente kan? Tuhannya Yahudi enggak, Tuhannya Islam enggak, Tuhannya Buddha enggak, Tuhannya Kristen Hindu enggak. Satu-satunya Tuhan yang pernah netek kepada manusia hanya Tuhan lo. Kalau gitu abang menghujat, Bang. Kalau gitu abang menghujat, Bang. Kok saya menghujat? Jadi Lukas berapa itu? Lukas 2 nomor Lukas 2 27. Saya bertanya enggak masalah 11:27. Anda kan selalu mengunggulkan tuh satu-satunya manusia yang bisa melawan kemudian sunnatullah atau hukum alam. Maka saya balik. Kan tadi saya sudah mengatakan oke, Yesusmu ambek muami dia yang paling sakti sebagai manusia. Tapi satu-satunya Tuhan yang pernah netek kepada manusia adalah ya itu kan secara dia manusia, Bang. Tapi kan dengan sifat manusianya dia bisa menunjukkan ada nggak yang bisa menggantikan saya? Capek saya, Bang. Enggak. Diskusi Abang nggak bisa jawab pertanyaan aku. Silakan. Iya, mana yang saya bisa angkat lahir kaki. di dunia ini? Saya angkat kaki saya langsung balcagi masuk langsung. Teo. Silakan. Ya. Lanjut.
Theo. Sorry ya, saudara Theo, lanjut. Dengan guru saya, silakan. Theo, jam segini belum mengambil raport. Besok pagi ngambil raport, Theo. Enggak, kita jawab aja, Bang. Ini pertanyaanku sederhana, Theo. Sangat sederhana. Coba kau jawab. Saya nggak bisa ditanya, Bang. Karena saya kurang nanti kau nanya balik sama aku. Tapi setelah ini kau jawab. Kenapa sampai sekarang si Madun dilarang bapaknya main bola? Jawab. Itu nggak ada ilmiahnya, Bang. Jawab aja. Kenapa sampai sekarang si Madun dilarang bapaknya bermain bola kaki? Itu nggak ada ilmiahnya itu, Bang. Oh, ilmiah itu support. Enggak. Yang ketawa menghujat. Pertanyaan aja dari tadi. Sebentar aku ngomongnya. Habis itu selesai. Jawab dulu pertanyaanku. Kenapa si Madun dilarang bapaknya bermain bola kaki? Coba kau jawab. Aku nggak bisa jawab, Bang. Aku nggak tahu jawabannya. Nah, jadi kau nggak usah bertanya. Adakah yang mau menggantikan aku? Silakan host atau Itoku, Hesti, silakan. Aku mau nanya aja, mau nanya. Enggak, aku di sini yang pertama menghujat. Aku di sini bertanya. Nanyanya gampang nih, Bun Hesti. Nanyanya gampang. Gimana? Tunjukin sama saya. Kan kau percaya Bible tuh. Tunjukin sama saya. Yesus itu kenal sama orang Kristen. Nah, tunjukin itu aja. Saya udah gampang. bilang tadi. Kita berdiskusi sekarang dengan aku ya. Tutup kitab suci. Kita bicara ilmiah. Jadi yang aku tanya kalau tutup tadi, kitab suci habis selesai. Kitab sucimu siapa yang hafal isinya? Ada yang tahu? Kalau kitab sucimu ditutup, Al-Quran ditutup, saya tanya Gurunda Zuma sekarang atau si Stelo, itu dia hafal isi Al-Quran. Nah kalian kalau saya Yesus suruh ada dalam tutup, sejarah. di mana dalam sejarah mana? Sejarah mana yang banyak ada? sejarah, Sekarang banyak tutup. buku-buku yang menjelaskan. Tunggu dulu. Nggak usah sok jadi sejarawan, nggak usah. Iya. Sekarang saya tanya aja, kalau Bible mau ditutup, ini Al-Quran ditutup, apa yang masih ada di alam ini? Apa? Ilmu apa yang masih ada? Aku berpikir tiada dua. Kau tuh nggak ada pikiran. Gimana kau berpikir? Kau menuhankan anak manusia. Biblemu kau suruh tutup. Orang baca apa lagi sekarang? Nggak ada yang hafal. Coba kau panggil pendeta satu di bawah. Ada nggak yang dia bisa bacain isi Bible? Satu ayat aja. Satu ayat. Yang kau hafal deh sekarang, satu ayat. Enggak. Masalah mujizat Yesus itu tunggu dulu. Kan kita tutup-tutupan nih. Saya pengen tahu kalau kita tutup semua. Bible ditutup, Al-Quran ditutup. Yang masih tersisa sekarang ini apa? Dari ajaranmu. Sejarah yang masih Yesus. tersisa. Sejarah Yesus. Sejarah apa sih? Sejarah Biblemu saya tanya, ayatmu keluarin. Yang kau hafal, yang kau bisa, yang ternotis di dunia ini apa? Tunjukin aku ada satu. bahasa Jangan agama. kemana-mana, nggak Aku usah. ada bahasa Sejarah agama. buatan manusia, tambah aku nggak percaya lagi. Sekarang tunjukin nama saya. Aku bahas Yesus. Yesusmu di mana? Ayat apa yang menunjukkan Yesus itu Tuhan? Kau hafal kan? Tutup sekarang Biblemu. Coba keluarin dari otak kau. Sejarah Siapa yang bikin? Sejarah manusia. Saya nggak percaya kalau manusia yang bikin. Saya minta Yesus yang ngomong bahwa dia adalah Tuhan. Kamu nggak percaya keluarin internet di Biblemu. ya? Kamu nggak percaya internet keluarin di Biblemu. Internet yang zaman bikin dulu nggak ada loh. internet. Zaman dulu nggak ada internet. Iya, sekarang di Biblemu pakai internet tunjukin satu. Jangan debat kusir. Saya suruh moderator turunin nih kalau nggak mau jawab. Nggak apa-apa. Yang penting kalian, yang penting kalian tidak ada jawaban yang dua pertanyaan saya. Turun aja kalau nggak mau. Kalau nggak bisa jawab. Nah, kelar, udah selesai. Gila, dia nyuruh kita tutup, dia tutup. Apa yang tersisa? Nggak ada lagi. Iya kan? Saya tadi ilmiah loh, Bunda Mila. Sangat ilmiah pertanyaan saya. Kenapa Bapak si Madun melarang si Madun bermain bola? Itu ilmiah dan kesehatan lagi. Oh, masuk. Aduh. Pantesan Gurunda minumnya kopi pakai Masako. Aku juga mau ikut. Ngadepin yang begini. Sakit kepala. Baru sebentar. Allahu Akbar. Ya Allah. Bang Zuma Barakah. Panjang umur, sehat selalu. Ngadepin yang begini. Aduh. Ini Bunda. Tadi dia bertanya, apa yang sudah dilakukan Bang Zuma seumur hidupnya?
Biar tahu kalian, ku kasih paham sama kalian. Semasa hidup dia berdedikasi untuk memperjuangkan agama Islam, lebih dari 500 orang, hampir dari 500 orang bermualaf di sosmed TikTok. Allahu Akbar. Tapi Gurunda, pernyataan dia menyatakan bahwa ayo kita tutup Bible, tutup Al-Quran, sebenarnya bagus juga ya kalau suruh berdebat begitu. Apa yang tersisa? Nggak ada lagi kan? Nggak ada Habis lagi. sudah. Iya, betul. Habis udah. Cuma orang itu ngeyel, jadi nggak bisa nggak bisa berdiskusi jadinya. Itu bagus banget tuh suruh dia tutup. Aduh, mencret semua deh. Wah, wabarakatuh. Dari Dari mana? Ada yang mau Dari disampaikan? Dari Jakarta. Ya, dari Kajarta. Ada mana dari Kajarta? Saya bertanya Bang Juma, ini bukan masalah ketuhanan atau itu. Saya mau bertanya, saya sama orang tua saya kan lain akidah. Kalau orang tua berdoa, apa bisa nyampe? Masih hidup? Masih. Saya Islam, mualaf saya. Iya. Iya. Ya didoakan aja Bang, didoakan orang tuanya supaya dapat hidayah, nggak apa-apa. Enggak, orang tua doain saya. Apa itu maksud saya? Doanya Sampai apa didengarkan oleh Allah. Dengarkan. Didengarkan oleh Allah doanya. Tapi mengenai dikabulkan ataupun tidak, ya semua terserah kepada Allah saja. Oh, terima kasih. Saya cuma bertanya aja. Tapi kalau Terima kasih, doa Bang. terkait dengan akidah, mungkin kalau berdoa, Allah mendengarkan setiap doa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang Waalaikumsalam. ngomong nanti Bang nanti disapa Bang. Bang Rawin ngomong dulu ya. Selesaiin. Silakan Bang Rawin. Ya, saya cuma hanya bertanya itu aja. Dari kemarin saya masuk susah bener. Saya coba Oh, iya. Ya, terima kasih Bang Juma. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Oke, ada moderator di bawah ya. Nah ini yang lain moderator. Tanganku pegal ngapusinnya. Bun, iklan lagi dong Bun. Oh, Bang Stylo aja yang Oke, canggih pakai silakan. itu. Nama YouTube-nya Bunda apa nama YouTube-nya? Bun Mila Amerika. Oke. Oke, saudara-saudaraku terkasih dan tercinta dan terpeluk ini yang ada 6.400 orang. Silakan Bunda Mila Amerika ya. Nih Bunda Mila Amerika punya YouTube-nya. Silakan subscribe, like, komen serta share. Bunda Mila Mila Amerika. Amerika. Dan jangan lupa subscribe YouTube Baluap TV. Baluap TV di subscribe, like, komen serta share. Dan ada juga Julkipli M. Abbas. Jangan lupa subscribe, like, komen serta share. Dan Ayo jangan lupa 6.000 tetap nih. bayar. Bun ya, ada 6.000 ya. Masa kita 1.000 juga nggak nyampe. Dan jangan lupa kalian follow itu akunnya Bunda Mila. Oke. Moderator, terima kasih. Nanti bagi-bagi donat nanti. Waalaikumsalam. Ya, jari manis, selamat. Ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam. Selamat malam. Saya ingin menyapa-nyapa aja nih buat Abang Juma dan Bang Faruk serta rekan-rekan sekalian. Masya Allah. Silakan, Terima Bang. kasih abangku. Terima kasih. Ya Terima kasih. semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, Amin. dan nambah ilmu yang baik dan berkah. Amin amin ya robbal alamin. Udah mungkin itu aja Bu, Pak. Syukron abang daku. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Untuk teman-teman di bawah, alhamdulillah terima kasih atas gedor-gedor layar, tap-tap layarnya teman-teman ya. Luar biasa 2,3 M. Luar biasa. Kalian luar biasa dan kalian juga binasa. Ini kembali lagi si Ger. Mungkin dia kembali dah bawa akal. Silakan Ger. Jangan pingsan kau. Ger. Ya, di follow akun kita ya teman-teman ya. 6.000 orang ini Ya. di follow akun-akun yang ada di atas, silakan. Siapa yang pingsan, Bu? Ini kan termasuk amal jariah ya, ini Burunda ya. Oh iya, ini amal Karena ini. amal jariah kita kan nanti nyebarin lagi, share lagi, ini lagi, apalagi buka koma lagi, gitu dong.
Iya, begitu juga yang ke YouTube. Iya, Silakan teman-teman yang YouTube. Teman-temanku semuanya, sahabat-sahabat Bang Zuma, sahabat APII, dan sahabat Skelonel FM, teman-temanku semua, kalian 30 detik saja lari ke aplikasi channel YouTube. Izin untuk amal jariah kalian juga. Subscribe channel YouTube Bang Zuma. Subscribe lah pokoknya. Kalian cek. Itu saya yang disebutkan sama Bunda Hesti tadi, itu sudah lengkap ya teman-teman. Kasih pula kayak subscribe. Ya oke teman-teman ya, jangan lupa. Sarkep. Subscribe. Terserahmu aja lah Bang. Baik. Sekarang, mulai dari sekarang, baik udah 1000 orang udah beranjak. Ini kelihatan ini dari 5,9 tadi 6,9 sudah beranjak 1000 orang. Subscribe channel YouTube Bang Zuma Zulkifli M Abbas channel. Dan Bunda Mila, Bunda Mamarika. Oh, Mila Amerika, Mama Amerika. Ya Allah. Bunda Mila Amerika. Nanti orang panggil saya Mama semua, repot nih jadinya. Kayak Yesus aja ntar. Gimana sih? Amerika. Amerika. Bagus juga deh. Amerika ya, Mama Amerika. Gak salah. Oke, Ger. Terlalu mesra. Silakan, Ger. Ya, jadi gimana, Bu? Ya, silakan. Mau nanggapin pernyataan Bang Juma tadi? Enggak, tadi bilang saya apa tadi? Bilang saya jangan apa? Jangan pingsan. Iya, soalnya tadi kok dipanggil-panggil gak Barang suara. aja. Itu jaringan, Bu. Kalau untuk pingsan, kau mau kasih pingsan. Oh, jaringan. Makanya Tapi nggak usah towernya kok gendong. Tower kok gendong, taruh di belakang gendong pakai kain gendongan. Bisa, kau pun saya gendong boleh kok. Ayo dah, Tapi mau. dijamin itu. Belum tahu kau beratnya Bunda Hesti. Atau si Jema kau suruh gendong. Itu kan ajaran anumu. Silakan. Tapi Ger, kau udah makan belum, Ger? Ger, kau udah makan belum? Belum makan manusia aja saya. Saudara, Kalau kirain makan nasi, sudah, kalau makan manusia belum belum. makan nasi, sini datang sini biar aku bikinin Indomie. Kalau nasi saya banyak sini, saya bertanam padi di sini, punya ladang, sawah. Udah, kalau berarti udah Gunung kenyang ada. kan? Udah kenyang kan? Makan manusia aja saya belum. Ya udah, silakan Bang Juma manusia, silakan. Model-modelnya kayak Silakan model kau kalian makan. Lila. Iya, Ger. Bang Juma itu manusia, silakan kau makan. Ya kok dia? Apa yang kalian bahas tadi? Kita bahas dia? kalau yang kamu sembah itu iblis. Iya benar. Yang kamu sembah yang mengaku Kristus itu diduga iblis. Siapa itu? Kristus kan? Hah? Kristus. Apa itu? Kau. Hah? Ada anak you? Banyak benar. Aku masih siang, nanti malam mau sholat taubat dulu. Ya. Lucu kah bang? Lucu dong, gurunda gue lucu lucu lah. ya. Daripada kau nggak jelas. Oh, Gurunda. Jadi gimana? Apanya? Maksudnya Saya mau nanya kepada saudara Ger, apa? boleh? Saya boleh bertanya sama Anda, boleh? Tanya, apa yang Oke. tanya? Kapan rencana mati, Bang? Hah? Astagfirullahaladzim. Ini pertanyaan terkejam ini. Oh, kalau rencana mati itu belum ada yang tahu saya kapan mau mati. Ya rencananya kapan? Ancang-ancangnya. Kira-kira. Belum ada. Belum ada. Atau kamu Nggak yang keren ya, kapan Bang Zuma ya? rencana kamu mau mati? Ya. Nggak keren ya Bang Atau Zuma? kamu kapan rencana kamu mau mati? Tuhanmu aja merencanakan itu loh mati. Kalau saya rencananya mati setelah kamu mati.
Enggak bisa. sebaliknya kamu mati dulu baru saya gitu. Bisa menentukan. Rencananya gitu. Emang kau siapa? Bisanya menentukan. Rencana kan cuman rencana Pak Luak. Betul juga Bang. Kalau rencana ya betul itu. Ya gitu dong. Terus kalau saya kamu saudara Gary ini kelainan tahun berapa? Siapa? Anda 80-an. Oh, udah lama penyakitnya berarti udah lama. Udah 40 tahun. Kalau kau Bang saudara kau lahir tahun berapa? Oh, kalau lahir saya 79. Hah? 79 kalau saya lahir 79. Oh, beda berapa tahun ya? Oh, sudah lama juga ya. Duluan kau mati deh saya nanti tuh. Duluan kau tua. Udah lama juga ya. Tetangga saya seumuran kau udah mati duluan tuh, gimana tuh? Kau ngukur-ngukur umur Apa yang orang. di bawah nih Bang? Kau punya anggota kan nih? Kaisar nih. Kenapa? Terus Bos saya itu. Kau ditanya tadi dengar nggak? Ger, kau itu kelainan tahun berapa? Suaranya sih udah nggak ada gigi, Bang Kaisar. Udah nggak ada gigi itu paling sudah enggak saya jawab tadi 60, 50, 60. Udah dijawabnya lagi 2 kali. Diputus lagi udah. Jadi mat Semacam Iya, ya, noten ya Allah. Bang Ger masih single. saya can. Ya, Bang saya Ger masih single. single. Sing pantesan. Ya. Oke, coba naikin yang lainnya, Bang Ger. Dia lahir tahun gajah katanya. Mana nih? Ayo Ten, pasien berikutnya. Pasien berikutnya. Bun Hesti kayaknya dia tidak bermanfaat daripada dia macam-macam di atas, mendingan turun. Sahabat saya tukar akun ya. Nanti ini terancam lagi akun saya ya. Naikkan lagi akun ke Iya. Satya. Kasih. Iya benar, kasih 2. Ini yang besar ya Gurunda? Iya, itu yang besar akunnya. Iya. Akun pertama itu. Oke. Oke, Baba Denny, selamat malam. Agama apa Denny? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Islam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana orang Dayak saya asli Kalimantan Tengah Bu, asli Dayak ya. Udah nggak apa-apa. Ya, dia mau disampaikan Bang. Oke, ya guru, salam guru ya untuk Gurunda semuanya, salam dari saya, semoga sehat walafiat, dimurahkan rezeki. Amin. Amin. Abang ini orang Dayak? Asli Dayak Bang. Ada Masya Dayak. Allah. Ada juga Dayak Muslim ya? Alhamdulillah banyak Bang, banyak Bang. Banyak, masya Allah. Banyak. Insya Allah iya, banyak Bang. Allahu Akbar. Subhanallah. Oke. Kami takjub sama orang Dayak. Amin guru. Oke. Yuk masih guru lah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babarani ya, Babarani. Babarinjani. Babarinjani, selamat malam. Agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa hadir bersama Gurunda Juma, Bunda Mila Amerika, Abang Esti, Bang Paruk. Semoga sehat berkah selalu Bang. Saya dari Amin. Amin, 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 amin. Masya Allah. Lanjutkan perjuangan kita untuk Islam tentunya. Amin. Saya bersyukur semua ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gurunda Bang Juma terus semua sekali. Sehat berkah selalu semua. Terima kasih, hanya menyapa. Makasih bang. Salam kenal semua, silaturahim, maaf lahir batin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, kenapa dibesarin? Berema Salon, dari tadi kamu naik kayak gini gitu. Minta naik. Oke, ini yang lain ya. Gak ada Oten ya, Oten dong. Kayaknya Bang Juma masih lapar itu. Aku mau bikin kopi lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Salam kenal, dengan saya Abi Safar dari Depok. Gurunda, salam sehat selalu buat Amin. kita. Insyaallah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, saya merinding nih soalnya. Jadi hari Jumat itu insya Allah saya mau ketemu. Jadi bos saya itu sudah ngancem saya nih. Beliau itu agamanya Kristen, apa ya, kayak Kristen apa sih namanya, kalau kejawen gitu loh, kayak Kristen kejawen. Perkiraan hari Jumat itu terakhir saya kerja nih kayaknya karena beliau itu sudah berdebat dengan saya dan saya selalu mengelak. Salah satunya adalah tentang hari akhir yang akan datang. Yang menolong itu siapa? Dia bilang yang menolong itu nanti hari akhir itu adalah Nabi Isa gitu. Dia bilang begitu. Nah kemudian saya, yang menolong itu Nabi Isa alaihissalam, itu maksudnya gimana gitu? Kamu percaya nggak? Semua itu bukan Nabi Muhammad yang menolong. Saya bilang bukan Nabi Muhammad, kata siapa? Saya bilang saya pengikut sejati, saya bilang itu. Saya Muslim, saya bilang. Saya nggak peduli dengan Anda, saya bilang gitu kan. Nah, kamu sudah berani sama saya, dia bilang itu. Nah, Jumat itu terakhir saya nggak tahu mau seperti apa. Mohon doanya dengan Gurunda ini. Mohon maaf. Masya Allah. Silakan Bang. Iya. Saya sakit. Nabi saya itu dikecilkan, Bang. Mohon maaf. Saya nggak peduli. Saya sedih bukan karena saya takut kehilangan kerja, bukan. Demi Allah saya nggak takut yang namanya saya kehilangan kerja. Jadi mohon doanya, saya besok Jumat itu saya akan ketemu dengan bos saya ini dan saya akan berdebat dengan dia dengan sekuat saya, insya Allah dapat hidayah, dan saya akan lawan beliau dengan apapun caranya. Jadi mohon doanya, saya cuma mohon doa amin ya Rabbal alamin. Gurunda dan semuanya. Kita jadi pasti dimenangkan oleh Allah, Bang. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Saya nggak peduli Bang Juma, terus terang aja beliau itu jadi mengorek-orek saya, menghancurkan hati saya untuk ikut dengan beliau, tapi saya nggak peduli. Anak saya di situ kerja, kemudian udah berhenti, saya suruh berhenti sama saya karena saya takut. Tadi anak saya kerja di situ sama saya berdua kan, karena anak saya itu orang analis gitu loh, sebagai support marketing. Jadi saya suruh berhenti. Dan sekarang alhamdulillah sudah kerja beliau lebih enak dan lebih berkah anak saya. Cuma tinggal saya sekarang. Dan saya yang terakhir, saya akan lawan beliau. Saya nggak peduli. Dan terus terang, saya dibilang kemarin itu, ini saya cuman sumbangkan saja gaji ini, kan kurang ajar. Dan saya itu omset nggak jauh dari mereka itu, dari semua teman-temannya. Saya lebih unggul, mohon maaf, bukan saya sombong gitu loh. Omset saya secara sales gitu loh. Dan besok Jumat itu benar-benar saya mohon doa dari rekan-rekan, terutama Gurunda. Insyaallah dimenangkan, Bang. Enggak, saya yang bikin saya nangis itu bukan karena saya kehilangan kerjaan, mohon maaf. Saya selalu ikhlas, insya Allah, dan saya selalu nggak takut gitu loh. Karena udah dia 2 orang, satunya itu nggak tahu pendeta apa, saya nggak ngerti itu di kantor itu. Saya diketemukan dengan beliau dan saya 2 orang itu ya mau menghujat saya. Kecil bagi saya. Saya nangis bukan karena saya takut nggak kerja, saya bilang itu. Nah besok itu Jumat saya terakhir. Jumat terakhir saya nggak tahu apakah saya diberhentikan atau enggak, saya nggak peduli. Gitu, saya nggak peduli. Mohon doanya. Iya, kami doakan insyaallah. Bismillah. Kita dimenangkan ya Allah. Iya, makasih Bang. Itu aja. Terima kasih untuk semuanya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan saudara kita ini, ya kan ini perang akidah yang dimenangkan oleh Allah, dimudahkan lisannya untuk membela agama Islam. Amin. Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma pengen bertanya Bang Zuma, ketika kita berpasangan, saya sudah menikah Bang Zuma, cuma saya ingin minta pendapat. Ketika saya tidak mampu lagi membahagiakan istri saya, tidak mampu lagi membuat dia senang, apakah salah jika keputusan saya ambil saya untuk berpisah dari dia? Maksudnya tidak mampu membahagiakan, maksudnya gimana itu Bang? Karena bertentangan dengan dengan diri saya Bang Juma. Akidah? Bukan akidah, tapi sayanya tidak mampu membahagiakan istri saya. Hah? Maksudnya bahagia dalam segi apa Bang? Tidak bisa membahagiakan istri dalam hal materi atau dalam hubungan suami istri? Dalam hubungan suami istri. Oh, lanjut Bang Juma. Saudara sakit? Bisa komen. Kenapa Bang? Saudara sakit? Bisa dibicarakan seperti itu Bang, tapi tidak terlalu sakit, tapi saya tidak mampu aja gitu. Anak ada? Ada. Dan istri merasa terzolimi dengan keadaan Anda. Buktinya ada anak, artinya saudara pernah melakukan kewajiban secara bertanggung jawab sebagai seorang suami. Iya, saya sudah pernah melakukan. Saya berumah tangga itu sudah 16 tahun. Punya anak? Punya anak 2. Terus istri sekarang tidak ridho dengan keadaan? Iya, istri sekarang lebih nggak ridho karena dengan keadaan saya sekarang. Berarti bukan saudara yang mau menceraikan dia yang mau meninggalkan saudara, kan gitu? Iya, betul. Tapi terkadang saya lebih memikirkan batin anak-anak saya, tapi semakin saya pikirkan batin saya sendiri semakin tersiksa dengan keadaan status suami istri ini. Anak-anak bagaimana? Anak-anak alhamdulillah sekarang sudah paham. Gitu. Anak sudah usia berapa Bang kalau boleh tahu? Anak yang tua sudah usia 14 tahun, yang kedua usianya 6 tahun. Masih anak kecil ya, masih anak-anak ya? Ya Bang, karena saya sadar, kehidupan saya dari kecil mungkin bisa dikatakan lebih menjiwai ke perempuan, lebih itu. Tapi sebelum pernikahan pun saya sudah jujur sama istri saya, bahwasanya dengan kerjaan saya seperti ini, apakah kamu mau menerima atau tidak? Dan dia mau menerima, tapi di akhir-akhir ini Bang, saya selalu ribut, dan akhirnya dia minta cerai dari saya, dan akhirnya saya mengasihkan talak kepada dia, itu talak 3. Oh, ya udah terlanjur berarti. Kalau boleh tahu Bang Juma, kalau dalam Islam, kalau kita sudah seorang suami mengasih talak 3 itu, akidahnya itu gimana Bang? Nggak ada hubungannya dengan akidah. Yang ada pisah. Benar-benar itu udah sah menurut agama kita ya Bang? Iya, betul. Jadi kalau seandainya saya pun pasrah dalam keadaan ini, mengikhlaskan bahwasanya saya udah mencerai karena saya sendiri tidak mampu, apakah itu salah Bang? Nggak salah, karena keadaan istri yang tidak menginginkan lagi kan, daripada beliau bermaksiat, mending mungkin beliau cari laki-laki yang cocok. Iya betul, berarti saya tidak sama. Makasih Bang, itu aja pertanyaan saya Bang, makasih kita udah masuk ke Komal ini. Ya, makasih sahabat Kurema. Semoga berkah selalu ya, Kerjaannya apa sih? Tadi katanya gara-gara kerjaan ini. Kerjaannya apa sih? Penasaran jadinya. Saya pekerjaannya di dunia lain orang. Yang tadi kerjaan ini beda. Oke. Kalau saya pekerjaan saya di bidang dunia salon, Mbak. Oh, salon. Iya. Tapi abangnya normal kan? Masih suka cewek kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 50-50. Waalaikumsalam suara. Oh, aduh. Nah, ini. Iyalah benci ini ya. Ya, bertobat Bang, mantap. Ya, lebih baik saya dengan keadaan saya, Bang.
Dosa loh. daripada nanti ujungnya menyakitkan, karena kan tanggung jawabnya istri setelah menikah itu kan sama suami. Jadi dosa istri yang dilakukan nanti baliknya ke saya. Lebih baik saya mundur dengan keadaan ini, begitu maksudnya. Tapi Bang, Iya, kalau tapi itu abang berzina. kalau abang ini Go ahead, lanjut. itu diberikan kelebihan oleh Allah. Kenapa? Karena abang diberikan satu medan tempur untuk jihad, di mana medan itu tidak diberikan kepada kepada sembarang manusia. Anda ini termasuk orang pilihan Tuhan. Iya Bang. Karena orang untuk mendapatkan pahala jihad itu harus bertempur di medan perang, berlumuran darah, mati di dalam perang. Saudara menang melawan syahwat saudara, Iya. mati dalam keadaan berjuang, tidak mengikuti syahwat yang satu itu, maka Anda mati dalam keadaan jihad. Bayangkan itu betapa Allah mencintai abang. Tadi abang mengatakan 50-50. Kalau Anda bisa menghilangkan menjadi 100%, meskipun tetap akan datang pengaruh-pengaruh itu, tetapi Anda melawannya, mati dalam keadaan berjuang, jihad. Inilah yang saya inginkan, pembelajaran inilah yang pengen saya dapatkan. Selama ini saya bertanya sama ustadz-ustadz yang dekat sama saya, belum ada pembelajaran yang Bang Juma kasih yang seperti ini. Berarti memang harus benar-benar dilawan ya Bang. Semakin baik. Rasulullah ketika datang perang, apa kata Rasulullah? Ada perang yang jauh lebih dahsyat dari ini. Sahabat bertanya, waduh, perang apa ini? Sedangkan ini aja kita berenang di atas darah. Ini perang apa ini? Apa kata Rasulullah? Perang melawan hawa nafsumu itu adalah jihad yang paling utama. Tuh. Hebat bukan? Jadi Anda ini adalah orang pilihan yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk mati syahid. Mati jihad dalam bertempur melawan hawa nafsu. Kalau kayak saya kan ya biasa-biasanya. Tapi kalau yang Anda punya ini, itu adalah satu kelebihan. Tapi kelebihan ini, kalau Anda tidak mampu kemudian untuk meluruskan, melawannya, maka Anda akan digilas sendiri. Untuk itu, berdoa, dekatkan diri kepada Allah, takutlah akan kematian. Insya Allah Anda dimenangkan dalam jihad ini. Kami doakan, kami doakan. Amin ya Allah. Semoga ya Bang, dengan masukan abang ini saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Bisa Alamin. merusak saya. Tapi saya sangat sadar sekarang bahwasanya saya mundur dari rumah tangga ini semata-semata karena saya takut saya tidak bisa membawa istri saya ke akhirat, ke surga, karena saya sendiri belum mampu. Dan doakan saya semoga saya bisa Amin. sama Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala, Bang. Amin. Amin. Saya yakin Anda bisa. Kenapa saya yakin Anda bisa? Ini cerminan Anda taubat nasuha. Tidak semua orang yang diberikan oleh Allah kelebihan seperti Anda ini berani mengungkap jati diri depan umum. Anda berani melakukan ini, cerminan Anda adalah orang yang akan diberkati oleh Allah. Anda akan melawan itu dan Anda akan menangkan. Allahu Akbar. Amin. Amin amin ya Allah. Makasih banyak Bang. Banyak orang yang tampil gagah-gagahan, berotot seperti kerbau, tapi malamnya dia seperti kain sutra. Banyak. Ada juga orang yang seperti saudara, lembut, bertutur kata lembut. Ya, orang-orang baru dengarkan suara saudara, orang sudah berpikir negatif. Tapi bagi orang yang jujur mengakui keadaannya, insya Allah akan dibuka hatinya oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah agar dia menang di dalam medan tempur yang diciptakan oleh Allah untuk dirinya. Seperti itu saudara. Amin ya Allah. Terima kasih. Lawan banyak, terus, Bang, lawan atas terus. masukan. Iya. Ya. Insya Allah saya mulai malam ini, mulai detik ini saya akan lawan hawa nafsu yang memang. Masya Allah. Amin, Ya. amin, ya Amin. Rabbal Alamin. Doakan saya supaya saya lebih baik lagi ya Bang. Amin. Baik. Kalau bisa Amin. salonnya juga ganti, Bang. Jangan salon di tempat yang begitu-begitu, cari buka sendiri kek atau apa. Itu mereka-mereka itu tuh kayak parasit tuh. Kayak parasit terus dikejar selama dia belum dapat, dia nggak akan lepas. Nah, Anda yang harus protek diri
Hindari, Ya, karena di sini kan banyak. putuskan Iya. hubungan pelan-pelan dengan orang yang dunianya sama gitu. Ya, tapi insya Allah Bang, kalau untuk memutuskan saya mulai dari 100% saya udah memutuskan itu di 50% karena memang saya udah menjauhi dunia yang seperti itu. Karena saya tahu dunia itu sangat salah. Maka Iya, dari iya itu Bang. kalau masalah untuk pekerjaan Bang, mungkin Tuhan mengasih saya cara cari rezekinya dari salah calon ini Bang. Apakah Ya, Aduh, aku dibilang bang lagi. Aduh, nasib. Baik. ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa saudara, lanjut. Berjuang terus. Ya, Iya Bang. Makasih yang Bang izin turun. ya, Bang Rema, Bang Rema. Ya. Pesanku ada 3 Bang, insya Allah ya. Iya. Upgrade akidah abang, update dengan istiqomah, restart segala pergaulan abang, insya Allah. Siap Bang, siap. Saya minta doanya ya buat abang-abang, mbak-mbak yang di sini. Semoga hijrah saya benar-benar hijrah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izin turun Bang, terima kasih Ya, atas makasih. masukannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantesan gue nggak nikah-nikah, rupanya laki-laki kebanyakan begitu. Aduh. Enggak juga. Baru 1 orang pun. Memang situ nggak laku kok. Orang pula yang disalah. Tadi ada juga yang mau menggendong Bunda Hesti, insya Allah. Sampai dia mau digendong pun banyak. Saya ada Tapi saya juga pengalaman. kok bisa dengar ya, Gurunda tadi ya, karena kerjaan. Nah, itu bikin saya kepo juga. Kerjaan. Di sini emang banyak yang begitu kalau kerjanya seperti itu. Cuma ya dia harus hindarin ya. Kalau dia itu kayak ini, kayak penyakit loh, Gurunda. Iya, tapi kalau yang Terus, kayak gini Bun masih bisa sembuh Bun. Biasa yang Bisa. Ya, yang biasa nggak bisa sembuh itu yang susah sembuh. Itu kan kalau di salon biasanya habis cukur kita kan disiram disemprot pakai air kan Iya. Bun ya. Iya. Kan gitu. Iya. Nah, yang Iya. tidak bisa sembuh itu yang nggak semprot air lagi, nggak pakai alat, tapi pakai lidah. Sabar ya Mas. Itu yang bisa sembuh yang kayak gitu. Itu. Itu udah akut ya Bang ya. Iya. Kalau masih pakai air itu masih bagus, masih ada kemungkinan sembuh. Tapi kalau Bang pelan-pelan ya Bang. Tapi Itu udah susah itu sembuh itu. Off the record, tapi ini banyak yang Kok dengar tahu off the record. pengalaman ya Bang? Ada kawanku yang ceritakan kayak gitu. Kamu kenapa lari? Wah bahaya salonnya. Kenapa? Nggak pakai air ini Bang. Terus dia pakai ludah katanya. Waduh. Nggak bisa sembuh itu berarti. Gurunda, off the Siap. record banyak loh yang donatur gitu. Banyak. Sekarang ya, Indonesia banyak. Donatur. Ya, donatur. Ya, di rumah lain, di luar lain. Dan kebanyakannya yang sudah punya anak begitu. Tapi satu hakikat Bun. Satu hakikat benar. Ya, alhamdulillah makanya saya dari dulu tidak pernah pacaran dengan laki-laki karena saya tahu bahwa itu bahaya. Bang, aku juga gak pernah pacaran sama perempuan. Bahasamu Bang. Sama, aku juga gak pernah pacaran sama perempuan. Ikut-ikutan dia ini. Yaudahlah lanjut. Itu ada tamu tuh. AAKJT, selamat malam. Mau makan kolak semangka dia. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Enggak. Saya. Iya bang, memang begitu bang biasanya. Santai aja. Belum ngomong. Belum ngomong saya. Oh iya. Ini baru pertama. Belum ngomong saya. Ini pertama kali saya coba gabung di Kumal ini ya. Dan alhamdulillah saya Muslim. Alhamdulillah, masya Allah. Saya cuman pengen nanya satu aja. Apakah kita konsen di API? Bukan kita ya. Karena saya belum tergabung. Apakah API ini cuman konsen terhadap bahaya terhadap pendangkalan akidah oleh ajaran Yesus saja? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, karena
saya ngeliat nih di luaran nih, saya tahu nih di luaran nih, ada hal-hal lain yang mencoba menggerus keimanan muslim kita, warga muslim, umat muslim kita itu dengan cara yang lain. Tidak masalah kita bisa Kristen lah, saya bilang begitu. Tetapi caranya sangat halus. Dan yang lainnya saya pengen butuh dengan siapa saya bisa berhubungan untuk memberikan informasi ini di API. Itu aja. Iya, bisa dengan ini Kian Santang, boleh. Iya. Atau Bang Handi Slebes, bisa Bang. Selama saya belum 1 tahun, saya baru paling berapa bulan ini. Waduh, ini relate nih dengan apa yang saya lihat ini. Tetapi ini kita bicara melulu tentang pendangkalan akidah yang dilakukan oleh saudara-saudara Kristen kita gitu. Tapi di luaran sana saya lihat ada fenomena lain yang nggak tahu apakah teman-teman di sini juga udah pada tahu atau belum. Tapi kebetulan saya juga ngikutin dari pinggir-pinggir. Ketika saya masuk ke dalam, wow, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ini ketarik nih, gue bilang. Bener. Gitu. Bang, tujuan pertanyaannya apa, Bang? Dan arahnya kemana dia? Non-muslimnya Iya, atau tujuan pertanyaan non-muslim? Menjadi non-muslim. Bukan Kristen? Bukan. Ya. Nah, ini informasi juga buat saya panggil abang aja lah ya, karena saya baru lahir tahun 70. Bang Zuma. Ya, siap. Ini informasi dari saya, cuman saya pengen sama siapa informasi ini atau diskusi ini saya lakukan offline. Bang Handi, Handi Slebes. Bisa saya dapetin apa ya, emailnya atau apa gitu? Cari aja akunnya Bang. Akunnya apa? Handi Slebes. Handi Slebes ya. Nanti DM aja, di situ ada nomor kontak beliau. Siap. Oke, itu aja. Itu saya cuma pengen. Baik. Nanti untuk diskusi yang lain mungkin sama Bang Andi ya. Saya akan nanti mungkin bahan-bahannya saya kirimin juga. Baik. Siap. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bang. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut teman-teman sekalian, ada Peta Lempu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanda, apa kabar? Masih tidur? Tidur kayaknya, udah dari tadi. Siap. Oke, bikin kopi lagi. Silakan disambut teman-teman kita yang ada di bawah. Oke, ada moderator di bawah. Nah, ini yang lain moderator. Bunda Hesti, kita iklan lagi bagaimana Bunda Hesti? Biar bisa nanti bagi-bagi donat kalau ada waktu. Siap. Khusus untuk yang follow aja. Oke, siap. Ya, buat teman-teman, saudaraku terkasih, ayo ini akunnya Bunda Mila, follow ya guys, di follow. Dan jangan lupa masuk ke YouTube-nya Bunda Mila Amerika. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share. Dan YouTube Baluap TV, jangan lupa di subscribe, like, komen, serta share. Dan YouTube Zulkifli M. Abbas. Oke? Buat kalau belum pada ya, ngantuk Bun, kalau belum pada ngantuk, bolehlah kita berbagi 10-20 donat ya. Kalau mau nanti habis nggak ada ini lagi. Silakan. Ayo ya. Dan jangan lupa, dan jangan lupa subscribe langsung di WA-nya. Dan jangan lupa subscribe YouTube M January Channel, dengerin ya. YouTube M January Channel, subscribe, like, komen, serta share. Oke, silakan Bunda. Bang Faruknya ini tidur ya? Astagfirullahaladzim. Mungkin kalau nggak ada oten mungkin nggak apa-apa lah kali ya. Kita bagi berapa dulu, terus nanti nyambung lagi. Nggak usah dikasih kuis deh, kasihan udah ngantuk. Langsung aja kita bagi 5 dulu. 5, udah nanti kalau ada oten berhenti lagi. Gitu aja kali ya. Terus 5 lagi gitu. Apa begitu? Gimana sistemnya ini?
Biar SD lah yang ini saya Nggak yang paham Bun, saya nggak pernah ngikutin Bunda bikin gituan, saya nggak paham. Ini maksudnya enggak. Bunda naikin orang terus Bunda bagi-bagi gift gitu. Iya, saya kasih donat sama Oke. sama teh gitu loh. Nanti turunin lagi, nggak usah Oke. syaratnya cuma follow saya aja sama subscribe. Itu aja syaratnya. Penuh loh baluap, tak naik. Jadi Satu aja kali satu-satu. ini apanya adminnya Bunda? Ya, Indah. Halo Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah follow saya ya? Oh, kan aku yang handle juga. Lah, ini Indah Ini Januari. adminnya Bunda, kan saya tadi bilang ini Oh, adminnya admin Bunda. saya. Ya ampun. Tunggu Indah. Tunggu. Kalau ini mah spesial. Dah, segitu aja dulu ya. Siap. Makasih Bunda. Terima kasih In. Ya, sama-sama. Ayo, yang lain. Waalaikumsalam. Gak ada oten Waalaikumsalam. gak ya, naik kalian satu-satu sambil nunggu. Ayo follow ayo. Oke. Oke, Kay, selamat pagi, Kay. Kay. Assalamualaikum Bunda Mila. Waalaikumsalam. Oh iya, sudah kenal sama si Kik ini. Apa kabar, Kik? Udah kenal ya Bunda ya? Udah kenal, kan kemarin sempat naik ya? Alhamdulillah. Ini seru banget Enggak ya, kalau saya liatin bagi. piti-piti Bunda lagi di Amerika. Makanya support saya dong biar banyak lagi nanti kita cari-cari yang lebih Iya, menarik selalu lagi ya. dong, selalu ngikutin Bunda. Siap. Terima kasih. Iya, sama-sama Naik kok Bunda. Nathan. Lagi. Naik kok Nathan kalau berani Nathan. Sehat selalu ya Jangan Bunda takut ya. doang. Sehat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Oh, Nathan ini. Ayo kita berdiskusi dulu sebelum ini. Ya nggak apa-apa, turunkan aja saya Bunda. Tapi kita utamakan oten dulu ya. Iya, oten dulu lah. Oten. Nggak ada oten. Nih, banyak kali minta naik nih. Wih, banyak banget moderator, bantuin dong. Pastinya teman-teman Ya itu yang ada ingin teking di bawah. yang sudah follow akun Bunda Mila dan subscribe channel YouTube-nya Bunda Mila Mama Rika. Mama Rika. Kayak Mama Hesti Oh iya aja, kawanku ya. Ada gitu ya. gak aktif deh ya. Enggak, aku punya kawan sekolah, maunya sama Bang Juma coba dia diskusi. Sama aku kan dia ngelawan-ngelawan terus. Ini Bunda Hesti ini kalau udah malam gini kan ngantuk ya. Mendingan saya kasih apa Aku punya penyakit insomnia, Bunda. Iya ya. Susah Minum tidur kopi malam. kencang ya? Minum kopi Enggak, kencang aku nggak doyan kopi malah. Aneh juga ya. Karena nggak pernah olahraga malam. Tapi kalau aku punya suami, jam 8 udah tidur karena olahraga malam. Gak luap. Aduh. Paham aja kalian kan? Iya tuh, makanya nanti tengok nih. Kalau aku nanti nikah kalian tengok, nggak bakalan aku diskusi-diskusi lagi. Kenapa? Gak ada Gitu ya. waktu. Betul. Capean ngurus suami ya kan? Oke, Benar. Lance, selamat malam, agama apa? Mbak, salam dari Kalimantan, agama Islam, Bunda. Oh Islam. Iya, ada yang mau gitu saya kasih disampaikan, donat Bang. ya. Ya, titip salam sama Bang Juma. Tapi jangan lupa follow Bunda Milanya. Oh, sudah dari tadi. Terima Mau kasih gimana Bang. kaca? Bang Lance. Bang Juma panjang umur, sehat selalu. Beres. Amin ya rabbal alamin. Makasih, Bunda. Makasih banyak ya, sama-sama. Moderator naikin dong. Teman-teman jangan lupa ya di follow akun Bunda Mila, Bunda Esti dan lain semua narasumber di atas, dan jangan lupa di subscribe. Benar omonganku. Subscribe channel YouTube Bunda Mila Amerika. Benar, Channel
channel YouTube-nya Zulkifli M. Abbas dan channel YouTube-nya Bunda Hesti Baluap TV. Abbas. Gitu teman-temanku ya. Hanya beberapa detik aja kalian ke channel aplikasi YouTube. Oh, amal jariah. YouTube. Dari kalian untuk kalian. Itu intinya. Ini Ritongani ini Ya, kali Bunda. Hesti. Islam Bunda. Oh Islam ya Allah. Ya. Saya udah di follow ya. Udah Bunda, udah berteman Bunda. Iya benar, baguslah. Udah subscribe juga di YouTube saya biar banyak yang nonton. Oke Bunda, oke Ya kan? Bunda. Ya makasih Bunda. Terima kasih. Ya. Aki si Hidayat. Bunda Hesti, nanti moderator di bawah 1 apa 2 dinaikin juga biar kita kasih hadiah ya. Moderatornya 1 ngambek. Moderatornya 1 lagi. Moderator King ada nggak di bawah King? Kayaknya udah tidur. King, tapi ini aku dibantu sama siapa coba? King. Iya. Bang Faro udah tidur ya. Moderator Ya udah, kalau 1 gitu buat ngambek, Bunda Hesti satunya lagi aja lah. King. Buat Bunda Hesti aja lah. Thank you Bunda. Sama-sama. Oh ada naga di bawah. Naik kok naga. Oh yang bisa naikkan naga itu bukan aku, Bang Faro, karena dia akun privat. Kalau akun privat itu hanya host yang bisa naikkan, kecuali dibukanya privatnya. Thank you Bunda. Kalian yang minta naik pun Boleh, banyak awak. kali, awak milihnya pun susah. Iya itu dia. Mestinya tadi dari awal, tapi awal kita diskusi. Hadiah itu kan cuma buat ini seru-seruan aja. Bang Henry, Muslim Henry Kristen. Naldus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agama apa? Islam. Ada yang Udah saya WhatsApp kasih, nih, udah di Bang. follow Oh, ya. Udah mulai. Hadiah aja lah udah, biar cepet. Oke. Terima kasih Bang. Sama-sama. Oke ya Bang. Gak ada moderator. Saya siap ya, siap apa? Maksudnya mau jadi suamiku. Emang lu punya Pajero? Kalau kau punya Pajero, dateng kau ke Tanjung Pinang ya. Kalau kau nggak tahu Tanjung Pinang ya udah ke laut sana. Teman-teman, Nggak ada bukannya Bunda Mila tidak mau mengirimkan korun, bukan. Bunda Mila akunnya tidak bisa ngirim korun. Nggak bisa, teman-teman. korun tuh nggak bisa. Kalau bisa, saya kasih. Udah 1000 Udah ada korun option. setiap menit itu, setiap 30 menit 1000 korun. Nggak bisa, nggak bisa. Mohon maaf. Tunggu dulu, tunggu ini. Lah Tanjung Pinang ya budaya. Nggak tuh ini. Esti saya punya Vario OLD. Vario. Assalamualaikum. Pajero ke Vario itu jauh kali jaraknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang silakan Bunda. Itu ya udah. Makasih Bang. Ya, Apa makasih namanya? Bang. Sukses selalu untuk Anda semua, sehat selalu. Siapa Ya Rabbal Alamin. Bang Kaisar? Kalau Ya. saya mau bagi korun, ini aja saya tuh hampir berapa nih? Sekarang berapa ribu tuh? Hampir 5.000, 6.000 loh setiap hari. Setiap hari. Iya betul. Hampir 6 ribuan, 6 ribuan kalau saya 6 lihat. ribuan. Berkah, Bu. Setiap hari 6.000. Jadi Sehat selalu untuk Bunda bagi-bagi. dan bersama keluarga. Amin. Itu yang nama oke ya, udah. Itu yang nama akun Abi orang mana? Abi nggak tuh? Pokoknya aku tuh nyarinya kalau nggak Jawa, Sunda. Tapi Jawanya Jawa Tengah ya, Jawa Timur gak mau. Kalau Jawa Tengah, Sunda antara dua itu. Karena enak aja kalau manggilnya gitu ya. Masa kayak manggil. Lah kepriben, itu di mek lah, lah kepriben. Gitu kan. Kalau Medan kan sama-sama Medan kita, sama-sama keras kan. Deh, Sopi yuk akan beri kali bah. Bun, jangan cerita koin nanti rungkat katanya. Gak ada yang cerita.
Tuh, orang bawah ini kadang-kadang suka aneh-aneh. Batu 9, aku di Batu 9. Kalau kalian mau ketemu di Batu 10 di kedai kopi pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Riko, lanjut iklankan. Bunda Esti, izin sebentar. Iya, silakan. Assalamualaikum semua sahabatku dimanapun berada. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung. Kali ini sedang berjualan lagi di Komal ini. Berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada pempek sutra ikan tenggiri, ada abon ikan tenggiri, pastel ikan tenggiri, stik cumi-cumi, peletek cumi-cumi, dan lain-lain. Silakan yang ingin mengorder, ambil aja nomor WhatsApp saya ada di bio saya ini. Insya Allah amanah dan halal kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui Lion Parcel si cepat JNT. Bisa dikirimkan ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura. Terima kasih atas perhatiannya. Bunda Hesti tambahin dikit. Itu dari Taipei, tambahin Bunda Esti. Oke, selamat malam saudara-saudaraku. Ini Bang Riko ini adalah seorang mualaf. Beliau menafkahi anak istrinya dengan jualan, yaitu jualan pempek ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, pastel ikan tenggiri, abon ikan tenggiri. Itu bahan pokoknya, bahan utamanya itu adalah ikan tenggiri. Rasanya enak, saya pernah nyoba tapi dulu, sekarang nggak pernah lagi. Itu pun dibeliin. Jadi buat saudara-saudaraku yang membantu Bang Riko, silakan kalian masuk ke bio-nya, nanti ada ketemu nomor WA-nya. Ingat, barang siapa yang mempermudah urusan saudaranya, maka Allah mempermudah urusannya. Sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi orang lain. Oke. Di follow akunnya Bang Riko Mualaf. Jika kalian ingin berbagi ke saudara kalian, belilah. Dan kalau kalian mau berbagi kepada kami, bolehlah. Lanjut. Kode biar. Jadi kalau masalah berbagi nih, ini keren dari akun ya. Berbagilah kepada siapa aja, ya. Berbagilah kepada siapa aja. Tapi ingat, berbagilah kepada yang paling utama. Yang paling utama itu ada 3. Pertama, sedekahlah kepada anak yatim. Kedua, sedekah kepada fakir miskin. Ketiga, sedekah kepada janda. Aku cuma kasih tahu aku janda. Udah gitu aja. Oke Bang Riko, saya turunin ya. Oke, bisa juga ya kalau mau. Udah aku turunin Bang Riko, ganti biar gak kelamaan. Aku cuma mau bilang itu loh, gak ada maksud apa-apa loh. Karena memang kenyataan gue janda. Ya. Mana lah dipilih. Gak ada lagi Oten ya? Benar-benar gak ada ya? Gak ada, ini saudara imat semua ini gara-gara mau bagi donat-donat. Nah kalau gitu stop dulu Banyak aja lah. kali minta naik. Iya. Jangan gitu dong, kalian nyusahin Bunda Esti. Maksudnya saya juga Banyak kali kalian minta naik. Nah, itu dia. Udahlah, nggak usah lah. Ayo Oten, yang Oten tanda 1, angka 1 ketik, naik. Berunda masih nyimak. Eriko, selamat pagi, agama apa? Halo. Eriko. Iya, selamat malam Mbak Esti. Erik, suaranya kecil kali, agama apa Bang? Islam Mbak Esti. Oh, Ada yang mau disampaikan? Enggak, cuman ini aja Mbak Esti. Ikutin aja dulu. Suaramu kayak bisik-bisik Bawa aja lah Bang ya, ngomongnya kecil sama kali. pasanganmu Bang. Bisik-bisik dia. Iya, dibawa aja Bang ya.